saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang cantik dan soleha. Bertemu kembali dengan Ibu Apriliana Silvia. Jika kemarin sebelumnya kita belajar tentang materi urbanisasi, maka hari ini kita akan belajar tentang materi apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu materinya hari ini apa? Sebelum kita melangkah ke pembelajaran materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, dengan membaca bacaan basmalah tadi, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Mari kita lihat KD-nya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi keruangan desa dan kota. Dan tentunya juga faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan desa dan kota tersebut. Saat kalian berbelanja sayur mayur yang ada di pasar induk yang ada di kotamu, pastinya kalian akan berpikir, sayur mayur tersebut berasal dari mana ya? Nah, sudah pasti jawabannya, sayur mayur tersebut berasal dari desa. Di saat kalian bermain ke desa, tentunya kalian akan menjumpai banyak kendaraan bermotor yang ada di sana yang digunakan oleh penduduk desa. Dapat dari mana mereka? Tentunya sepeda motor tersebut dan kendaraan bermotor yang lainnya itu didapatkan dari, ada yang tahu nggak? Iya, bagus. Tentunya berasal dari kota. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa interaksi keruangan antara desa dengan kota itu saling melengkapi. Jadi masyarakat desa memproduksi sayur mayur, buah-buahan, dan peternakan yang tentunya nantinya akan dipasarkan ke kota. Sedangkan di kota banyak terdapat industri-industri, sehingga nantinya akan dipasarkan ke desa. Desa dengan kota saling membutuhkan. Itu yang menyebabkan terjadinya interaksi keruangan. Sudah paham apa belum anak-anak? Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, dan juga permasalahan yang baru. Kekuatan interaksi antara desa dengan kota erat kaitannya dengan jarak antara desa ke pusat kota. Semakin jauh jaraknya, maka interaksinya semakin lemah. Sebaliknya, semakin dekat jaraknya antara desa ke pusat kota, maka kekuatan interaksinya semakin kuat. Sudah paham anak-anak? Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan interaksi antara desa dengan kota. Yang pertama adalah regional complementary, adanya wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua adalah intervening opportunity, yaitu adanya kesempatan untuk saling berintervensi. Yang ketiga, spatial transfer ability, yaitu kemudahan pemindahan dalam ruang. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan ketiga faktor tersebut. Yang pertama, regional complementary, adanya wilayah yang saling melengkapi. Ibu contohkan, ada wilayah A dengan wilayah B. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan.
Nah, kedua wilayah tersebut memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga keduanya saling melengkapi. Contoh yang kedua, intervening opportunity, yaitu adanya kesempatan untuk saling berintervensi. Bisa dicontohkan seperti contoh yang A tadi ya anak-anak ya. Wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Nah, sebelumnya kan kedua wilayah tersebut saling melengkapi. Akan tetapi karena dipengaruhi adanya wilayah yang baru, yaitu wilayah C, yang mana wilayah C tersebut surplus kedua-duanya, yaitu surplus sayuran dan juga surplus ikan. Nah, karena jarak di antara kedua wilayah tersebut, antara wilayah A dengan wilayah B, sangat jauh, sedangkan wilayah yang baru yaitu wilayah yang C tadi, yang surplus sayuran dan surplus ikan ternyata lebih dekat jaraknya ke wilayah yang A, sehingga wilayah A ke wilayah C semakin kuat interaksinya dan melemahkan kekuatan interaksi antara wilayah B dengan wilayah A. Itu yang mengakibatkan kedua wilayah tersebut antara wilayah A dengan wilayah B semakin melemah, sedangkan wilayah A dengan wilayah C semakin kuat.